Perkenalkan, nama saya Latifah Mufira Bahmi dengan NIM 2102110609192. Saat ini kami akan mempresentasikan tugas 10 dari praktikum keamanan cyber. Di sini lab pertama ada incident handling. Untuk background atau skenario-nya, computer security incident response has become a vital part of any organization. The process of handling a security incident can be complicated and involve many different groups. An organization must have standards for responding to incidents in the form of policies, procedures, and checklists. To properly respond to a security incident, the security analyst must be trained to understand what to do and must also follow of the guideline outlined by the organization. There are many resources available to help organization create and maintain a computer incidents response handling policy, but the NEST special publication is specifically called by the CCNA CyberOps CCOPS exam topic. The publication can be found here. Ini adalah linknya. Kita masuk ke skenario 1. Form and distribute the denial of service atau DDoS, agent infestation. Study the following scenario and discuss and determine the incident response handling question that should be asked to each stage of the incident response process. Consider the details of the organization, this CSERC, when formulating your question. This scenario is about a small family-owned investment firm. The organization has only one location and less than 100 employees. On a Tuesday morning, a new form is released. It spreads itself through removal media, and it can copy itself to open Windows shares. When the worm infects a host, it installs the DDoS agent. It was several hours after the worm started to spread before antivirus signature became available. The organization had already incurred widespread infection. The investment firm has hired a small team of security experts who often use the diamond model of security incident handling. For the preparation, yang pertama adalah apakah organisasi mempunyai rencana respons insiden atau IRP yang telah ditetapkan. Kemudian apakah IRP disesuaikan dengan ukuran dan sumber daya organisasi kecil milik keluarga. Apakah IRP mengatasi ancaman spesifik yang disebut dalam CSIRC, misalnya worm yang menyebar melalui media yang dapat dipindahkan, menargetkan share Windows yang terbuka. Apakah organisasi telah melakukan pelatihan atau latihan terkait respon insiden, dan apakah ada peran dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam IRP. Untuk detection and analysis, di sini ada bagaimana infeksi pertama kali terdeteksi, misalnya laporan pengguna atau log system, kemudian berapa cakupan infeksinya untuk hal ini, jumlah sistem atau departemen yang terkena dampak. Kemudian apakah varian cacing spesifik telah terdeteksi, kemudian apakah ada tanda-tanda eksfiltrasi data atau akses tidak sah, dan apakah dampaknya terhadap operasional bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Cara Digivan Cilik Ulangi dengan NIM 210266232. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya di sini. Containment, eradication, and recovery. Apakah sistem yang terinfeksi telah diisolasi dari jaringan? Kemudian, apakah tanda tangan antivirus telah diterapkan dan diperbarui? Apakah semua media yang dapat dipindahkan telah dinonaktifkan atau dipakai? Atau dipindai? Apakah ada rencana untuk memberantas agen GDOS dari sistem yang terinfeksi? Kemudian langkah-langkah apa yang diambil oleh mencegah penyebaran lebih lanjut? Kemudian post-incident activity.
Apakah tersedia cadangan untuk sistem yang terkena dampak? Bagaimana proses memulihkan sistem dan data penting? Bagaimana organisasi akan memastikan pemberantasan worm tersebut secara menyeluruh? Apakah pembelajaran telah didokumentasikan untuk meningkatkan respon terhadap insiden di masa depan? Em, apakah pihak berwenang sudah diberitahu jika diperlukan? Ini berdasarkan pedoman CSIR RRC. Kemudian kita masuk pada skenario 2, unauthorized access to payroll records. Due to the following scenario, because the determine the incident response handling questions that should be asked at each stage of the incident response process. Consider the details of the organization and the CSIRC when formulating your questions. This scenario is about a mid-sized hospital with multiple satellite office and medical service. The organization has dozens of locations employing more than 5.000 employees. Because of the size of the organization, they have adopt a CSIRC model with distributed incident response team. They also have a coordinating team that watches over the CSIRCs and helps them to communicate with each other. On Wednesday evening, the organization's security team received a call from a payroll administrator who saw an unknown person leave her office, run down the hallway, and exit the building. The administrator had left her workstation unlocked and unattended for only a few minutes. The payroll program is still located in on the main menu, as it was when she left it, but the administrator noticed that the most appears to have been moved. The incident response team has been asked to accurately relate to the incident and to determine what actions were performed. The security teams practice the kill chain model and they understand how to use the VARAS database for an extra layer of protection. They have also outsourced staffing to an M MASP for 24 6 months. Sorry. Oke, kita masuk ke preparation. Aktivasi CSIRT. Apakah tim CSIRT yang tepat diaktifkan berdasarkan lokasi yang terdampak atau Departemen Payroll? Kemudian pengumpulan bukti. Apakah anggota tim memiliki prosedur untuk mengamankan dan mengumpulkan bukti digital dari workstation yang terganggu? Kemudian pelibatan MSSP. Apakah MSSP diberitahu dan dilibatkan dalam investigasi sesuai dengan rencana komunikasi yang telah ditetapkan? Database Veris. Apakah tim CSIRC telah memverifikasi apakah aktivitas yang diamati sesuai dengan metode serangan yang diketahui dan terdokumentasi dalam database Veris. Kemudian detection and analysis. Garis waktu, apakah administrator meninggalkan workstation dan kapan aktivitas mencurigakan terlihat? Kemudian aktivitas pengguna, apakah ada aktivitas mencurigakan yang tercatat di aplikasi payroll, misalnya percobaan login atau akses data?
Apakah kemudian peringatan MSSP, apakah MSSP menghasilkan peringatan selama jangka waktu insiden yang mungkin terkait? Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Dinda Putri Azhara dengan NIM 210211060077. Selanjutnya kita ke containment, eradication, and recovery. Yang pertama, isolasi workstation. Apakah workstation yang terganggu telah diisolasi dan jaringan untuk mencegah akses unauthorized lebih lanjut? Selanjutnya, untuk riset kata sandi, apakah akun administrator dan akun yang lain yang mungkin terganggu telah dinonaktifkan atau diatur ulang? Kemudian untuk keamanan endpoint, apakah MSSP atau tim IT telah memulai pemindaian keamanan untuk mengidentifikasi malware atau modifikasi unauthorized pada workstation? Selanjutnya kita ke post-incident activity. Klien kehilangan data, apakah tim CSIRT telah melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada data payroll dan telah diakses atau dikompromikan? Pemulihan sistem jika perlu. Apakah ada rencana untuk memulihkan workstation atau data yang terdampak dari cadangan? Selanjutnya, untuk alat investigasi, apakah alat forensik sedang digunakan untuk menganalisis workstation dan mengidentifikasi potensi celah keamanan? Kemudian, untuk pelajaran yang telah dipetik, apakah tim CSIRT akan mendokumentasikan pelajaran yang didapat dari insiden ini untuk meningkatkan deteksi dan penanganan di masa mendatang? Kemudian, untuk pelaporan CSIRC bergantung pada tingkat keparahan insiden, apakah perlu dilaporkan ke tim CSIRC pusat atau otoritas eksternal lainnya? Kemudian, itulah dari kami. Terima kasih. Terima